keluarga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV. Saya Anita, saya sangat senang menyambut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya. Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya. Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa, bahkan di masa padang gurun yang kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara. Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kami sangat senang menyambut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry, dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Warga kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang hidup. Sebab tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Desember di tahun 2021. Patutlah kita mengucap syukur sebab kesehatan, pemulihan, kesembuhan, dan kita diangkat menjadi serupa dengan Dia. Amin. Terpujilah nama Tuhan sebab Dia yang hidup, yang berkuasa atas hidup kita, telah menjaminkan keselamatan untuk kita semuanya. Yang setuju dengan saya boleh lambaikan tangan kita. Amin. Puji nama Tuhan.
Saya undang untuk Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini. Dari Mazmur 25 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tidak putus-putusnya Tuhan. Terima kasih kami naikkan syukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita angkat suara, naikkan syukur kita bagi Dia. Terima kasih oh Tuhan, besar setia-Mu dalam hidupku. Mari umat Tuhan, warga kerajaan-Nya, beri syukur hanya bagi Dia. Kau terbesar, Kau mulia, agung nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, kesembuhan, pemulihan, keselamatan bagiku. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu di lembah pujian, di Bali, di Indonesia, bahkan seluruh bumi, seperti di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hai umat Tuhan, berikan sorak-sorai buat namanya yang kudus. Haleluya. Kita puji Dia. Amin. Engkau luar biasa Tuhan, di dalam hidup kami, keluarga kami. Haleluya. Mari nyanyikan bersama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Lembah pujian, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing bass, ready, besar nama-Mu Tuhan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa
Saatnya bertepuk tanganlah bagi Raja segala Raja. Come on.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Dalam lembah kekelaman, dalam bentukan kami Tuhan. Engkau baik untuk kami Tuhan. Sangat amat baik. Terima kasih Bapa. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari angkat tangan kita bersama. Sebuah apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Yang percaya dengan Tuhan, serukan bersama. Sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih selalu menopang, mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom warga kerajaan, ada sebuah pesta yang tidak biasa dibicarakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 22 dikatakan Yesus berada in the Feast of Dedication. Pentahbisan bait Allah. Yang mana itu? Perayaan Hanukkah. Festival of Lights. Manusia tidak bisa hidup ya tanpa terang. Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam terang. Hidup siang hari, bekerja siang hari bukan malam hari ya. Perhatikan baik-baik saudaraku. Yesus ikut merayakan the Feast of Dedication. Pada perayaan Hanukkah itu kita tahu akan banyak sekali yaitu lilin-lilin, terang dan sebagainya. Jadi ini memang ada hubungannya juga dengan Christmas ya. Dan kita melihat bagaimana sejarahnya. Sejarahnya adalah ketika yaitu Antiochus Epiphanes, yaitu dia menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan babi, binatang yang unclean. Dan kemudian mereka harus ketika mereka memenangkan itu pemberontakan ataupun peperangan itu, mereka membersihkan bait Allah. Tapi ada masalah, masalahnya adalah minyak untuk pelita, untuk menorah itu cuma cukup untuk 1 hari ya, untuk beberapa hari saja. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Itu bisa sampai 8 hari. Sehingga mereka cukup waktu untuk membuatnya. Karena itu bukan minyak biasa, itu minyak yang khusus ya. Untuk pelita ataupun menorah daripada bait Allah. Karena itu hubungannya adalah dengan miracle, supernatural. Our God is a supernatural God. Allah kita adalah Allah yang supra alami, supernatural. Dan kita sebagai umatnya, kita juga adalah umat yang supernatural. 42 tahun yang lalu saya mengalami mujizat pertama. Kesembuhan secara ajaib dari penyakit asma saya.
Penyakit asma tidak bisa disembuhkan secara ilmu kedokteran manapun. Dengan stem cell atau bentuk apapun. Just the touch of Jesus. Saya mengalami di jamaah Tuhan ketika saya serahkan diri kepada Tuhan. Dan mulai hari itu terang Tuhan hidup di dalam hidup saya. Sudah dibuktikan. Saya pergi ke tempat-tempat yang paling ekstrim. Ya, belum sampai kutub utara, dekat kutub utara. Di Lapland, Finlandia. Di Harbin, di China. Itu sedekat sekali perbatasan Rusia, saudara. Ya. Dan di tempat-tempat yang paling dingin suatu hari kita menantikan aurora itu minus 30 derajat centigrade, 30 derajat Celcius, minus loh. And I'm okay, here I am. Itu bukti we live and we worship a supernatural God and we live supernaturally. Karena itu kalau saudara hari ini mengalami begitu banyak keadaan yang tidak mungkin, kita punya Allah yang ahli menghadapi ketidakmungkinan. Call upon His name. Ketika saya menyeru nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi di dalam hidup saya. Dan ini doa saya. Kalau Yesus saja memperingati Feast of Dedication, bait Allah yang mana sekarang? Tubuhmu adalah bait Allah. Komunitas kita adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Kiranya dikuduskan terus dan pelita itu, pelita kesaksian terus menyala. Let your light shine in Jesus' name. Haleluya. Happy Hanukkah. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sehat dan selalu sejahtera bagi kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beberapa kesempatan yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti ini. Pak Kris, apakah kita tetap harus memberi atau menabur dalam persembahan selama kita mengikuti ibadah secara online? Warga kerajaan, selalu menarik memang jika kita berbicara mengenai persembahan kepada Tuhan. Ada yang memahaminya sebagai suatu kewajiban, tapi ada juga yang akhirnya tidak pernah lagi memberi karena berbagai alasan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan mengenai cara mengelola berkat Tuhan. Alkitab mencatat salah satu cara untuk mengelola berkat Tuhan adalah dengan menaburkan benih. Sama seperti seorang petani yang harus menyisihkan sebagian hasil panen yang diperolehnya untuk kemudian ditaburkan kembali sebagai benih, kita pun perlu untuk menyisihkan sebagian berkat yang kita peroleh. Untuk kemudian apa? Kemudian ditaburkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan tentunya. Dalam kitab Kejadian 8 ayat 22 dikatakan di sana, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan juga malam. Warga kerajaan dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa apa yang kita tuai di masa depan itu ditentukan oleh keberanian untuk menabur di masa kini. Saya belajar satu hal di sini. Abraham berani untuk menabur ketaatan pada Tuhan. Dengan apa? Dengan mengorbankan putra satu-satunya. Apa yang dia dapat Bapak Ibu Saudara? Abraham menuai keturunan sebanyak bintang di langit dan juga pasir di laut. Nah, hal lainnya juga dilakukan oleh Ishak yang terus menabur dan terus menabur hartanya. Dan ia menjadi sangat kaya. Itulah kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Selama bumi masih ada, maka hukum menabur dan menuai akan terus berlaku. Taburan adalah suatu benih yang sangat potensial yang akan membawa dampak positif bagi kita. Setiap taburan yang telah kita tabur tidak akan menguap atau kembali dengan sia-sia. Karena dalam sebuah taburan atau pemberian yang kita kerjakan, ada kuasa yang besar di dalamnya. Taburan atau pemberian yang kita lakukan dapat meredakan kegeraman, Amsal katakan seperti itu. Mendatangkan apa? Mendatangkan tuntunan ilahi dan juga mendatangkan perlindungan ilahi. Bahkan akan membuka jalan bagi setiap rencana Tuhan untuk tergenapi dalam kehidupan kita. Tentu saja itu akan juga mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Saat kita menabur dengan kesungguhan hati kita, ada kuasa besar dalam setiap taburan kita. Sehingga Tuhan pun akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Menabur di sini bukan hanya berbicara tentang uang atau harta kita saja Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kita juga bisa menabur kasih kita, kata-kata positif kita, perhatian kita, pengampunan dan lain sebagainya.
dalam keseharian kita tentunya. Saat Anda tidak berhenti untuk menabur dan terus menjadi berkat bagi orang lain, Anda akan menuai unlimited harvest. Amin. Hari ini ketika sudah bergabung dalam ibadah online service, ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentunya diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bisa menabur. Yang pertama yaitu dengan scan QR Code untuk electronic payment yang Bapak Ibu akan kerjakan. Dan yang kedua melalui rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking maupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap menabur benih yang terbaik yang kami miliki. Ajar kami selalu untuk melakukan setiap perintah-perintah daripada firman-Mu. Kami percaya ada kuasa besar dalam setiap taburan yang kami kerjakan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu setia dalam menabur. Karena kami rindu mengalami unlimited harvest dalam kehidupan kami. In Jesus' name, amen. Selamat menabur dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Get ready for the unlimited harvest on your life. God bless you. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri, Allah yang berjalan bersama dengan kami, menuntun kami dalam rencana dan kehendak-Mu. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami dituntun diarahkan lewat firman-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami semua dibawa terus untuk melihat bahwa janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami sepanjang kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Urapan-Mu atas kami membuat kami bukan sekedar mampu untuk mengerti, tetapi kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita boleh berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Ada satu pertanyaan yang ada di hati manusia, dan ini merupakan harapan terbesar manusia adalah bagaimana caranya untuk hidup ini berbahagia. Tidak ada satupun orang yang tidak mengharapkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi seringkali perjalanan hidup kita yang penuh dengan masalah, pergumulan, membuat kita rasanya sulit untuk menikmati hidup berbahagia. Karenanya tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan dan mengajak kita semua pagi hari ini adalah enjoy the process. Kalau saudara tidak bisa menikmati proses, saudara sulit untuk bersyukur. Yang ada adalah sungut-sungut, yang ada adalah komplain, yang ada adalah kita ngomel, marah, menunjukkan ketidakpuasan, bahkan kekecewaan di hati kita. Dan pada saat seperti itu, tidak mungkin untuk kita bisa hidup berbahagia. Jadi saudaraku, kalau saudara rindu untuk bagaimana hidup kita berbahagia, ayo pagi hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan, adalah belajar menikmati proses itu. Kalau gambar di depan itu mulai dari bayi, remaja, dewasa, sampai tua. Tapi Raja Daud mengajar kepada kita bahwa dari dalam kandungan ibu kita sudah proses itu berlangsung dengan baik. Kalau Bapak Ibu pergi ke kuburan, itu ada dua jenis tulisan di kuburan itu. Yang pertama huruf dan yang kedua angka. Yang huruf bisa saja berupa ayat firman Tuhan. Huruf bicara tentang yang ditulis di sana adalah nama daripada orang yang dimakamkan di situ. Tetapi yang angka sudah pasti bukan nomor HP atau nomor WhatsApp. Angka itu adalah tanggal, bulan, tahun lahir, garis kecil, tanggal, bulan, tahun meninggal. Nah, garis kecil yang menghubungkan antara lahir dan meninggal itulah perjalanan hidup
orang yang dimakamkan di kuburan itu. Dan perjalanan itu berupa garis kecil sangat singkat. Jadi kalau saudara bicara tentang tema kita bulan ini adalah legacy, warisan, apa yang saudara harapkan orang akan ingat kepada kita, tentang kita setelah kita tidak ada lagi di bumi ini. Nah karenanya garis kecil itu perlu diisi dengan baik, sehingga garis kecil yang merupakan perjalanan hidup kita yang penuh dengan proses itu boleh kita nikmati dengan benar dan meninggalkan legacy yang baik. Kita lihat apa yang Raja Daud katakan dari dalam kandungan sebelum kita lahir di dunia ini. Terambil dari Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari karena penjelasannya lebih mudah untuk dimengerti. Kalau saudara lihat gambar itu adalah di dalam janin dari kandungan yang saya percaya itu berproses, tidak tiba-tiba semua berwujud seperti bayi, tapi ada prosesnya. Dan Raja Daud katakan seperti ini. Engkau menciptakan setiap bagian badanku. Setiap bagian badanku. Dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Raja Daud merasakan dia sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Dibutuhkan sebuah kesadaran bahwa kita, yaitu saudara dan saya, diciptakan dari dalam kandungan ibu kita sudah dahsyat dan ajaib. 15. Waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat. Dengan cermat, bukan asal jadi, bukan sekedar jadi, tapi dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Artinya di tempat yang tersembunyi, yang sulit dilihat. Ya, saudaraku, aku tidak tersembunyi bagimu. Jadi Raja Daud merasakan bahwa meskipun dia diproses, dibentuk dengan cermat dalam kandungan yang di tempat yang tidak terlihat. Tapi Raja Daud sadar di tempat itu pun Tuhan tidak tersembunyi. Tuhan selalu menyertai proses dari dalam kandungan ibu daripada Raja Daud. 16. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat dalam bukumu, hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Perlu saudara dan saya menyadari bahwa proses itu bukan waktu kita lahir di bumi ini. Tapi Raja Daud lewat kitab Mazmur ini menceritakan betapa luar biasanya Tuhan. Dan dia menciptakan kita dengan cermat. Dan kita diciptakan dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau hari ini mungkin ada beberapa daripada Bapak Ibu yang merasakan ada dirinya yang kurang. Coba saya lebih tinggi 10 cm ya daripada orang lain, pasti saya lebih keren. Coba rambut saya panjang ya. Coba mata saya agak sipit dikit. Ini kegedean ini misalnya. Atau saudara merasa kok saya terlalu sipit. Kapan mata saya bisa menjadi belok gede gitu, lebih keren dan sebagainya. Saya mau katakan siapapun saudara. Kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Tidak ada rencana Tuhan yang buruk atas setiap kita. Yang setuju bisa katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Siapapun kita, apapun kekurangan kita, apapun kelemahan. Mungkin kita tidak seperti orang lain. Jangan bandingkan diri saudara dan saya. Saya mau katakan setiap kita kembar identik sekalipun tetap beda. Minimal ada dua hal. Ya. Sidik jari kita beda, retina mata kita beda. Artinya saudara dan saya diciptakan lebih daripada special edition, limit edition. Kita diciptakan sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara pergi ke sebuah rumah sakit, biasanya di rumah sakit itu ada papan besar dan di sana ada nama dokter-dokter ahli, termasuk ahlinya di bidang apa, semua terdata di sana. Semua tertulis di sana. Ada dokter spesialis jantung, paru-paru, ya, ginjal, kulit. Ya saudara kasih Tuhan, semua
tertulis di sana. Artinya untuk satu tubuh manusia saja dibutuhkan berbagai disiplin ilmu, keahlian-keahlian. Bahkan ada banyak hal yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Jadi betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Satu hal yang kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Kalau kita melihat segala sesuatu, jangan cuma kagum dengan ciptaan. Kita kagum pada Sang Pencipta yang menciptakan sungguh dahsyat dan luar biasa. Saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa prinsip daripada proses kehidupan kita. Yang pertama kita lihat dulu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mempelajari beberapa prinsip daripada proses itu. Yang pertama, poin yang pertama adalah agar mendapatkan hasil terbaik, semua hal harus melalui proses. Itu prinsip yang pertama. Untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, tidak asal jadi, semua harus melewati proses. Nah, waktu proses pasti ada pengorbanan, kesabaran menunggu waktu proses itu sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, para produsen menyadari manusia itu punya kecenderungan semua senang instan. Air instan, mie instan, semua serba instan. Tapi saya mau katakan, mie instan saja masih butuh proses. Saudara tidak bisa buka kemasan langsung saudara makan. Saudara perlu merebus dulu. Saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu karena biasanya istri yang memasakkan. Jadi saya coba buat mie instan, itu saja kadang kelembekan, kadang-kadang terlalu keras. Ya saudaraku, nah sesuatu yang instan saja butuh aturan, butuh proses, tidak bisa langsung dinikmati. Tapi saya mau katakan, untuk janji Tuhan tidak ada yang instan, semua lewat proses. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, semua membutuhkan proses dan saya sangat percaya saudara kasih Tuhan, ya, segala sesuatu termasuk gedung ini semua lewat proses. Dipikirkan, dibuatkan blueprint dan sebagainya dan sebagainya. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, poin yang kedua, prinsip yang kedua adalah dibutuhkan perubahan untuk membuktikan proses berjalan baik. Dibutuhkan perubahan untuk membuktikan proses berjalan baik. Jadi kalau saudara sadar bahwa saudara sudah melewati proses dan saudara berkata, dulu Pak sebelum saya bertobat, artinya sekarang kita merasa sudah bertobat. Dan patokannya biasanya adalah lahir baru. Kalau orang bilang dulu sebelum saya bertobat, artinya sebelum dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi persoalannya setelah dia lahir baru, adakah perubahan dalam hidupnya? Itu yang dikatakan Yesus lewat Matius 3 ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Maksudnya murka Allah. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Artinya salah satu prinsip daripada proses itu adalah adanya perubahan.
Contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu memasak, saya bilang sebetulnya bukan memasak nasi ya. Kalau sudah nasi tidak perlu dimasak ya, beras yang perlu dimasak ya. Beras dimasukkan ke dalam rice cooker, diisi air, lalu ditunggu kira-kira 15 menit kemudian. Ya, dia masih keras, artinya masih mentah. Itu artinya beras belum berproses menjadi nasi. Beras yang keras tidak bisa dimakan dan kalau coba dimakan akan membuat kita menjadi sakit perut. Artinya kalau hidup saudara sudah melewati proses dan menunjukkan buah pertobatan, hidup saudara dan saya akan jadi berkat buat orang lain. Waktu beras di dalam rice cooker setelah diproses tidak berubah, terjadi beberapa kemungkinan. Bisa stekernya belum dicolokin di stop kontak, bisa rice cookernya belum dipencet tombolnya, atau rice cookernya sendiri rusak. Artinya proses tidak berjalan dengan baik. Itulah alasannya kenapa saya sering kali katakan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau saudara bandingkan diri saudara dengan orang lain, kalau saudara bandingkan dengan orang yang jauh di atas saudara, saudara akan merasa, aduh kok aku gini-gini terus ya, dia sudah hebat loh. Atau saudara bandingkan dengan yang di bawah saudara, saudara akan menjadi sombong, lihat aku, kamu kan masih gitu, aku sudah kan lebih hebat. Tapi bandingkan hari ini dengan kemarin, hidup kita, adakah pertumbuhan? Jangan sampai saudara kasih Tuhan, kita sudah merasa 20 tahun ikut Tuhan. Ya, mungkin kita sudah berkali-kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, lalu kita merasa itu saja cukup. Adakah buah-buah pertobatan di dalam kehidupan saudara dan saya? Karena ada satu prinsip yang Tuhan kehendaki atas kita. Dia mau meningkatkan hidup kita. Makanya dia bilang, engkau akan selalu naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan senantiasa membawa saudara dan saya untuk mengalami progresivitas. Mengalami penambahan, terutama adalah penambahan nilai. Segulung tekstil kain di toko tekstil itu memang ada harganya. Tapi kalau kain tekstil itu rela dan membiarkan digunting, dipotong, dipisahkan daripada gulungannya, dibawa ke tailor, ya, dibawa ke tukang jahit dan dia membiarkan dipotong, dibentuk dan ditusuk oleh ribuan tusukan jarum, dijadikan sebuah baju ataupun sebuah busana, pasti harganya akan jauh meningkat lebih tinggi. Tapi itu semua kalau kain itu rela melewati sebuah proses. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu sedang proses apa yang sedang saudara alami. Mungkin hari ini rasanya kau sudah melakukan yang terbaik, kau sudah melayani Tuhan, kau sudah rajin berdoa, kau sudah mengikuti semua aktivitas dan program-program gereja. Tapi sepertinya saudara yang kasih Tuhan, saudara merasa kayaknya hidup saudara itu sebenarnya begini-begini saja. Salah satu hal perlu diperhatikan, apakah kita melakukan proses itu dengan benar? Lalu kemudian apakah kita menikmati proses itu dengan baik? Percayalah, kalau saudara belajar menikmati proses itu dan saudara sadar bahwa memang proses itu butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Saya sangat yakin dan percaya apapun proses yang sedang saudara hadapi hari ini, saudara tetap bersuka cita. Karena janji Tuhan, dia tidak akan pernah membiarkan persoalan lebih daripada kekuatan saudara dan saya menanggungnya. Bahkan waktu saudara diizinkan, dia berjanji, dia akan memberikan jalan keluar. Dalam bahasa aslinya ada the way of escape. Jalan yang mungkin sudah mentok, yang rasanya nggak mungkin kita bisa melarikan diri. Tidak mungkin kita bisa meloloskan diri, tidak ada jalan. Tapi pada saat itulah Tuhan ingin menunjukkan bagi manusia mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, itu adalah hal yang perlu kita perhatikan adalah hal yang ini. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Menjadi sama serupa saja tidak boleh, apalagi menjadi sama dengan dunia ini.
serupa itu mirip, itu saja dikatakan jangan. Tetapi berubahlah, dalam bahasa aslinya adalah metamorfo, dan gambar yang saudara lihat itu adalah proses daripada metamorfosa, dari ulat menjadi kupu-kupu. Pembaharuan budimu, dalam bahasa aslinya bukan budimu saja, tapi akal budi. Ya saudaraku, akal bicara tentang pikiran kita, budi bicara tentang hati kita. Sehingga kalau orang yang baik, suka orang bilang, wah dia baik budi loh. Ya saudaraku, bicara tentang hati dan pikirannya. Supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu merupakan satu proses perubahan. Kalau saudara perhatikan, mulai dengan ulat, tidak ada seorang pun yang senang tanamannya ada ulat. Karena ulat itu merusak daun-daun yang sudah indah, yang setiap hari dilap supaya mengkilat. Tiba-tiba lubang-lubang karena dimakan oleh ulat itu. Bentuknya tidak menarik, menjijikkan, merusak, dan tidak diharapkan keberadaannya. Tapi kalau lewat proses jadi kepompong dan kemudian jadi kupu-kupu yang cantik, sesuatu berbeda. Kecantikannya dikagumi, bahkan ada orang sampai koleksi kupu-kupu. Semuanya dinikmati dan kupu-kupu ini hinggap di sebuah bunga akan membantu proses penyerbukan, sehingga tanpa disadari lewat kupu-kupu ini proses pembuahan daripada tanaman yang dihinggapi itu terjadi. Sesuatu yang berubah dari ulat yang tadinya merusak menjadi kupu-kupu yang indah dan yang membantu proses pembuahan daripada tanaman yang dihinggapi. Saya percaya proses perubahan itu akan membuat hidup saudara berarti. Mungkin dulu saudara seperti ulat tadi, hidupmu merusak, hidupmu itu tidak jadi berkat, hidupmu itu kurang diharapkan, bahkan keluargamu tidak mengharapkan keberadaanmu. Saudara sedang seperti orang yang diharapkan atau tidak ada di sebuah komunitas. Tapi waktu saudara lewat sebuah proses, percayalah hidup saudara akan diubahkan. Dari ulat yang menjijikkan, yang merusak menjadi kupu-kupu yang indah, yang mengagumkan dan diharapkan banyak orang. Perubahan itu tidak bisa dipisahkan daripada proses. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita akan lihat selanjutnya adalah hal yang ketiga. Prinsip yang ketiga, proses itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan yang bisa berbeda dengan kehendak kita. Proses itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan yang berbeda, yang bisa saja berbeda dengan keinginan atau planning atau rencana kita. Roma 9 ayat 20 katakan seperti ini. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk, yaitu kita semua yang dibentuk, berkata kepada yang membentuknya, dalam hal ini adalah Tuhan, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain dipakai guna tujuan biasa? Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, di sini ada satu hal yang saya beri highlight warna orange adalah hak. Kita ini tidak punya hak atas diri kita. Hak kita ada di tangan Tuhan. Saya berikan satu ilustrasi sederhana. Kalau saudara atau seorang bapak lah memiliki sebuah mobil, lalu mobil itu digadaikan. Betul, itu mobil milik bapak itu. Tapi keberadaan mobil itu ada di Pegadaian. Satu hari dia lagi merenung tentang nasibnya karena dia tidak bisa menebus mobil yang ada di Pegadaian itu. Memang betul dia punya mobil,
tapi dia tidak bisa menggunakan mobil itu, bahkan tidak bisa menebusnya. Ketika dia merenung satu hari di pantai Kuta, lalu tiba-tiba ada bule yang melihat bapak ini kok merenung dengan wajah yang sedih. Lalu kemudian ditanya ada persoalan apa, dan dia cerita bahwa mobilnya sedang ada di Pegadaian dan dia tidak mampu untuk menebusnya. Si bule ini dengan iba hati berkata, "Nggak apa-apa, kalau kamu nggak bisa tebus, saya yang tebus." Lalu kemudian singkat cerita, mobil itu sudah ditebus dan keluar dari Pegadaian, dan si bule ini memberikan kesempatan kepada bapak ini untuk memakai, merawat, memelihara mobil itu. Oke, sebentar lagi saya akan kembali ke luar negeri, kata bule itu. Bapak boleh tetap pelihara, pakai, nanti kalau saya datang ke Bali, saya akan pakai mobil itu dan bapak tolong antar saya ke tempat tujuan saya di Bali. Oke, lalu pulanglah si bule. Bapak itu memakai mobil, betul dia dulu pemiliknya, tapi hari ini dia bukan pemiliknya lagi. Dia cuma dititipin, dia cuma boleh pakai, dia cuma diizinkan merawat. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Ketika saudara percaya kepada Yesus dan saudara ditebus dengan darahnya yang mahal, keberadaan saudara dan saya bukan milik kita lagi. Jadi kalau apa yang ada dalam hidup kita hari ini semua adalah titipan dan semua hak ada di tangan Tuhan. Yang setuju bisa katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, begitu juga dengan apa yang sedang terjadi. Seperti Bapak itu, dia harus menjaga, merawat meskipun bule pemilik itu tidak ada di Bali. Tapi satu saat dia datang, dia berharap mobilnya dalam keadaan baik dan terawat. Begitu juga dengan hidup kita. Sang pemilik hidup kita akan datang ke bumi untuk yang kedua kali, second coming. Adakah dia waktu datang mendapati setiap saudara dan saya tanpa kerut dan cacat di hadapannya. Jadi kalau hari ini saudara sedang diproses, saudara sedang mengalami hal-hal yang mungkin tidak seperti harapan saudara, tidak sesuai dengan planning saudara, tidak sesuai dengan mimpi saudara, sadari bahwa haknya sudah ada di tangan Tuhan. Dia mau membentuk kita seperti apapun, kita belajar untuk tahu bahwa kita adalah cuma tanah liat dan yang pasti tanah liat itu ada di tangan siapa? Kalau tanah liat itu ada di tangan sang penjunan, itu Tuhan sendiri. Percayalah, apa yang dia ciptakan adalah semua sangat baik. Tadi kita sudah menyanyi, ya semua sangat baik karena dari semula Tuhan sudah mempersiapkan, merencanakan semuanya itu adalah sangat baik. Hal yang berikutnya, yang keempat. Proses yang keempat, sikap yang benar ketika proses menentukan hasil sebuah proses. Jadi sikap yang benar daripada saudara dan saya waktu diproses akan menentukan hasil yang saudara peroleh setelah melewati proses. Kalau saudara perhatikan bangsa Israel bukan tujuan Tuhan untuk membawa mereka keluar dari Mesir dan mati semua di padang gurun. Bukan tujuan Tuhan untuk membawa mereka berputar-putar di padang gurun. Kalau memang tujuan Tuhan membuat mereka keluar dari Mesir dan bingung di padang gurun, tidak perlu adanya tiang awan dan tiang api untuk menuntun mereka. Tapi persoalannya adalah mereka waktu dituntun Tuhan, mereka punya cara sendiri, mereka cari jalan sendiri. Bukankah dalam hidup kita seringkali kita cari shortcut, jalan pintas? Ketika saudara sedang diproses dan jalan pintas itu seringkali yang paling singkat. Padahal itu melanggar firman Tuhan. Dan jalan singkat itu yang paling gampang, yang saudara sukai, tetapi itu yang tidak Tuhan sukai. Karenanya Roma 5 ayat yang ketiga katakan seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan.
Tuhan menghendaki kepada kita bukan kita sengsara. Tetapi lewat kesengsaraan itu apakah kita bisa bermegah, bisa bersyukur, bisa mengagumi rencana Tuhan yang luar biasa. Bisa tahu bahwa di balik masalah ini ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang lebih indah daripada rencana kita. Nah, waktu saudara bisa bermegah pada saat diproses akan menghasilkan ketekunan. Saudaraku, ketekunan itu dalam bahasa aslinya adalah hupomone. Memang seringkali kita itu perlu melatih otot-otot rohani kita supaya menjadi lentur, menjadi fleksibel, tidak mudah patah, tidak mudah gugur, tidak mudah hilang di tengah jalan, tapi mampu bertahan. Bukan cuma startnya baik, tapi sampai di finish. Sehingga di dalam batu nisan kita akan terpasang ayat, telah menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Ada banyak kali orang di garis start dia hebat, tetapi di tengah jalan dia tidak mampu untuk sampai garis finish. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, belajar menikmati proses tanpa membenci orang yang memproses kita. Belajar menikmati proses tanpa membenci orang yang memproses kita. Tuhan seringkali memakai orang lain atau keadaan untuk memproses kita. Waktu kita diproses, kalau kita nggak sadar bahwa kita sedang dibawa, dilatih ketekunan kita, kita benci kepada orang yang Tuhan pakai untuk memproses kita. Dan ini seringkali membuat kita menjadi kecewa dan tawar hati. Apakah dalam pelayanan, apakah di kantor di mana kita bekerja, ataukah yang saudara sedang kuliah di kampus sehingga saudara enggan untuk datang ke kampus karena ada orang yang sangat nyebelin kita. Saya mau katakan saudaraku, pada saat seperti itu kita tidak bisa bilang orang itu jelek. Orang itu jahat. Kenapa? Kalau kita responnya sama seperti dia, ya kan kita sama jelek dan sama jahatnya. Kalau saudara sadar bahwa itu sudah sedang dalam proses, ada satu hal yang saudara perlu katakan pada diri saya. Aku sedang diproses, proses itu adalah ujian untuk membuktikan kemurnian imanku dan aku harus lulus. Jadi meskipun proses terjadi, tapi aku mau tetap bersyukur dan menikmati proses. Karena aku bukan pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Respon saudara waktu saudara sedang diproses itu sangat menentukan hasil yang saudara peroleh. Ada begitu banyak orang gagal di tengah jalan waktu diproses, padahal kurang sedikit lagi. Kurang sedikit lagi. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Janji Tuhan adalah pengharapan saudara dan saya tidak pernah dikecewakan, tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita itu artinya saudara akan mendapatkan, kalau saudara tekun, saudara akan mendapatkan bukan apa yang saudara harapkan, tapi lebih daripada pengharapan saudara, lebih daripada target kita. Kalau saudara bisnis, saudara tekun, saudara menentukan sebuah target, Tuhan janjikan ada sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara tidak tawar hati, saudara akan bukan mencapai target, bisa melampaui target. Kalau saudara mungkin dalam hidup ini berharap tentang target waktu, Tuhan bisa mempercepat atau Tuhan bisa memperlambat, tergantung respon kita. Hal berikutnya untuk dalam hal berespon, banyak kali kita gagal dalam hal berespon karena kita suka cari contoh yang salah. Suka cari contoh yang salah. Pak, ya jangan terlalu fanatik lah Pak. Saya punya teman Pak, ya hidupnya gak karu-karuan Pak, bisnisnya lancar loh Pak. Berkatnya banyak. Saudaraku, jangan cari contoh yang salah.
Ah percuma lah Pak, saya kenal beberapa hamba Tuhan, ya sama aja lah Pak, ya sama juga namanya manusia Pak, ya udahlah kita yang penting itu ya hari Minggu ke gereja, ya selanjutnya ya kita bisnis dengan cara kita, kalau kita mau bener-bener aja gimana Pak, saya kan masih harus nanggung kredit di bank Pak, gimana cara ngelunasinya. Saudaraku, kalau saudara tetap menggunakan contoh yang salah, saudara akan sulit untuk berada di track yang benar. Sehingga Tuhan berkata kalau engkau tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, perjalananmu bukan berhasil saja tapi beruntung. Nah, kita seringkali, contoh, saudara berhenti di tempat parkir, lalu saudara ditegur oleh bapak polisi. Pak nggak boleh parkir di sini loh Pak. Loh saya kan nggak parkir Pak, saya kan masih ada di dalam mobil Pak, mesin masih nyala. Ini kan namanya stop Pak, kalau itu ganti aja Pak, bukan dilarang parkir tapi dilarang stop. Tadi buktinya ada beberapa mobil di depan, kok Bapak nggak tegur? Nah saudaraku, hal-hal seperti ini saudara sebagai anak Tuhan harus berbeda. Jangan cari contoh yang salah. Saya percaya ada begitu banyak contoh yang benar, dan contoh yang benar sudah tertulis lengkap di Alkitab. Dan itu yang pasti membuat saudara menjadi pribadi yang jadi terang bagi dunia yang gelap ini. Yang setuju bisa katakan amin, saudara. Ya. Lalu beberapa hal lagi. Kenapa respon kita suka salah? Kita suka mencari karena situasi dan kondisi dan orang lain. Ya situasinya seperti ini Pak, pandemi habis gimana Pak ya. Kalau mau cari cara kerja seperti zaman dulu sebelum pandemi ya agak sulit Pak. Sekarang ya gimana Pak, ya pokoknya kita yang ngikutin aja Pak. Saya mau katakan apapun strategi saudara, apapun hal-hal baru, ya ide kreativitas, pastikan jangan melanggar firman Tuhan. Pastikan jangan mendukakan hati Tuhan. Tapi apa yang saudara lakukan untuk menyukakan hati Tuhan, saya percaya respon yang benar, ada sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, ada upah. Ini yang kelima ini. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, rumput kering dan jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api sebagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Kata diuji di sini punya arti adalah untuk membuktikan. Saya ulang sekali lagi. Kata diuji di sini memiliki satu pengertian adalah untuk membuktikan. Jadi kalau saudara sedang diuji oleh api persoalan, api pergumulan, api problem, api konflik, api apa saja, saudara sedang diuji untuk apa? Untuk membuktikan. Dalam keadaan normal, dalam keadaan baik, mungkin saudara berkata, oh Tuhan baik, kau dahsyat luar biasa. Dalam keadaan normal, saudara mungkin mudah senyum pada orang, mudah shalom pada orang. Tapi waktu saudara mengalami api yang menguji, aslinya kita itu akan kelihatan. Karenanya saya selalu berkata dan berharap, ayo kita punya emosi yang stabil. Waktu disanjung jangan jadi sombong. Waktu direndahkan hati kita harus tetap kuat dan tegar. Karena itu saudaraku harus stabil. Kan banyak kali orang gak stabil. Kalau lagi seneng, wah baiknya luar biasa. Semua ditawarin, minta bantuan apa, saya pasti bantu. Tapi kalau lagi sebel, kalau lagi kesel, kalau lagi jengkel, wah saudaraku, ya iblis saja minder. Iblis bisa berkata, aku aja setan gak sejahat itu. Bisa minder saudaraku. Saya berharap ini tidak terjadi pada kita. Nah ini yang saudara perlu tahu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji. Waktu dites, diuji itu tahan uji. Waktu diuji dengan api tidak terbakar. Ia akan mendapat upah. Dengar baik, upah selalu diberi di belakang. Upah selalu diberi di belakang. Upah diberi selalu lewat proses. Kalau yang di depan namanya DP, down payment. Enggak mungkin upah itu dikasih di depan.
Jadi waktu saudara mengalami ujian, api persoalan, saudara ditekan, saudara difitnah, saudara ditipu orang, saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, saudara dikatain orang, saudara difitnah, diapain saja. Respon kita harus benar. Saya percaya ada upah yang Tuhan siapkan untuk setiap kita dan upahnya selalu di belakang. Saya sangat yakin dan percaya hari ini, kalau saudara sedang ada dalam pergumulan, percayalah proses itu ada batas waktunya. Lambat atau cepat tergantung respon kita. Kalau kita lari dari proses, prosesnya makin lama. Jadi jangan lari dari proses, hadapi proses itu. Bukan dengan kekuatan kita, itulah waktunya untuk kita sadar bahwa Tuhan izinkan proses dan kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian tetapi ia sendiri diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini perlu direnungkan dengan benar. Diselamatkan tapi seperti dari dalam api. Artinya terbakar semua, babak belur, compang-camping, melepuh sana melepuh sini. Ya selamat, masuk surga sih masuk surga. Tetapi seperti dari dalam api. Kenapa? Karena kita lari dari proses. Tapi kalau saudara ikut proses Tuhan, kalau saudara ikut kekuatan Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Waktu saudara diproses, justru makin dekat dengan Tuhan. Waktu diproses, semakin melekat kepada Tuhan. Waktu diproses, semakin mengandalkan Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya, proses itu saudara akan nikmati. Dan hasil daripada sebuah proses, pasti akan Tuhan nyatakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Karenanya saudaraku, pastikan hari ini apapun yang sedang saudara alami adalah tetap belajar menikmati proses dengan apa? Selalu bersyukur. Dua kata sederhana dan simpel. Bersyukur dan selalu berkata Tuhan kau baik. Dua kata sangat simpel. Bersyukur Tuhan, engkau sangat baik. Seringkali kita sulit merasakan kebaikan Tuhan. Dan kemudian kita sulit untuk bersyukur. Kenapa? Yang kita nggak belajar menikmati proses. Justru proses itu membuat kita semakin nggak suka, jengkel. Perhatikan saudara. Tanpa proses saudara tidak akan mengalami progres. Waktu diproses jangan protes. Supaya saudara menjadi pribadi yang tangguh tanpa mengeluh. Tuhan memberkati setiap saudara. Ayo kita bangkit berdiri. Saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Seringkali kita rindu untuk berbahagia sementara masalah dan pergumulan yang kita hadapi menjadi penghalang untuk kita menjadi berbahagia. Tapi ketika kita menyadari bahwa masalah, pergumulan, kesedihan, kesulitan, hambatan, tantangan itu sebagai satu bagian daripada sebuah proses, saudara akan belajar untuk selalu menikmati proses itu. Seringkali orang sulit karena proses yang sedang dialami itu begitu kompleks, begitu banyak, begitu rumit. Sehingga kadang-kadang membuat kita menjadi kehilangan akal. Proses mana, pergumulan mana yang harus diberesin pertama. Yang kedua mana, yang ketiga mana. Kadang-kadang pergumulan kita itu seperti benang kusut yang sulit dicari ujungnya, mulainya dari mana. Tapi menurut saya, yang perlu diberesin pertama-tama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini saudara lebih banyak berjalan di luar kehendak dan rencana Tuhan. Mungkin saudara selama ini selalu lebih banyak mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sedangkan Yeremia 17 ayat yang kelima katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkati
orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Mari saudaraku, kita mau angkat pujian ini sebagai satu bentuk bahwa kita rindu untuk dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Berapa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita rindu untuk hidup kita memuliakan nama Tuhan, biarlah yang keluar dari mulut kita adalah pengagungan, memuji Dia, meninggikan Dia, dan selalu berkata, Engkau baik Tuhan. Mungkin persoalan yang kita hadapi kurang baik, tapi kita selalu melihat dan mengingat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini saudara bisa beribadah di tempat ini, ingat saudara, ada begitu banyak saudara-saudara kita yang harus terbaring hari ini di rumah sakit. Ya tidak bisa datang beribadah, tidak bisa datang memuji menyembah saudara, menyembah Tuhan seperti saudara. Pada saat seperti itu, saudara tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Proses memang ada, tapi belajar nikmati proses itu. Mari saudaraku, angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita mau merenungkan akan kebaikan Tuhan. Kita mau merenungkan bahwa proses keselamatan itu juga melewati proses perjalanan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke Golgota. Itu merupakan proses yang panjang. Bagaimana mungkin kita berharap semuanya instan? Bagaimana mungkin kita berharap semuanya lewat jalan pintas? Yesus harus lewat jalan Via Dolorosa untuk sampai ke Kalvari, untuk mengalami penyalipan, dan itu semua lewat proses yang panjang. Sementara saudara mengangkat roti ini, apakah saudara percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Setelah mengucap syukur atasnya, Dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku.
Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk curahan darah-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah tebus kami, Engkau telah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan senantiasa boleh dirasakan oleh jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita sulit untuk bersyukur karena yang ada di pikiran kita hanya pergumulan dan pergumulan. Kita jarang merenungkan kebaikan Tuhan. Kita sulit untuk mengagungkan, meninggikan dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi pada hari ini saya rindu berdoa untuk setiap saudara. Tuhan meteraikan akan firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa semua ada proses, semua lewat proses. Tidak ada sesuatu pun tanpa lewat proses. Bahkan kalau kami lari dari proses justru memperlambat atau memperlama proses yang sebenarnya tidak perlu terlalu lama. Kami ingat bangsa Israel perputaran 40 tahun itu bukan rencana Tuhan. Karenanya tolong setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan pagi hari ini. Sehingga kami boleh kembali ke dalam jalur rencana kehendak Tuhan. Sehingga itu justru akan mempercepat proses dan mempercepat kami melihat janji Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap jemaat-Mu. Rumah tangga dipulihkan Tuhan. Kami rindu rumah tangga jemaat Rock Lembah Pujian ini mengalami satu terobosan, ada kesatuan hati di tengah perbedaan. Adanya satu saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Dan ketika rumah tangga dipulihkan, kesanalah Allah memerintahkan berkat-Nya. Sehingga usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati. Dan setiap kami boleh menikmati bagaimana Allah menuntun kami dari satu rencana kepada rencana yang lebih indah. Untuk melihat bahwa lewat hidup setiap kami akan memunculkan kesaksian bahwa di dalam Engkau adalah Allah yang selalu membalikkan setiap keadaan. Dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, bawa terus kami Tuhan untuk kuat di dalam proses. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin. Mari kita akan menyatukan hati kita dan percaya kita, pengharapan kita di dalam doa syafaat. Oleh karena itu saya undang semua warga kerajaan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Thomas Tanudharma hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap proses keindahan di dalam hidup kami. Apapun bentuknya yang kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang bergantung dan berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan kami kemampuan untuk tetap setia, tetap fokus di dalam masa-masa proses kehidupan kami sepanjang hidup ini untuk mencapai tujuan Allah di dalam setiap hidup kami. Dan kami tetap ada di dalam track Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau mengikuti apa kata Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami mencintai-Mu, bukan untuk motivasi yang lain, tapi karena cinta murni kami kepada Tuhan kami. Terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau memberkati setiap lembaga-lembaga pendidikan yang ada, khususnya lembaga pendidikan Kristen ya Tuhan. Biarlah dari setiap lembaga pendidikan Kristen ini, apakah itu PAUD, playgroup, TK, apakah itu SD,
SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi, sekolah-sekolah kejuruan, semua bentuk lembaga pendidikan yang ada, formal, non-formal, informal, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dari lembaga-lembaga ini bangkit dan lahir hamba-hamba Tuhan, putra-putri kerajaan sorga yang membawa misi kerajaan sorga dan menuntaskannya dalam hidup mereka, sehingga kerajaan sorga diperluas di muka bumi ini. Nama Raja kami yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar ditegakkan dan berdaulat penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa segala kehendak-Mu itulah yang terjadi atas kehidupan di muka bumi ini, di seluruh bentangan kehidupan ini. Namun kami mau menuntaskan setiap misi kerajaan-Mu. Maka biarlah ya Tuhan, dari dunia pendidikan ini, tuntas misi kerajaan-Mu yang Engkau percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati tenaga pengajar, kami memberkati semua tenaga administrasi, seluruh personil yang terlibat. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah handai tolanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, kiranya perlindungan-Mu ya Tuhan berlaku bagi kami semua warga kerajaan dan bangsa ini dari berbagai macam ancaman, bencana alam apapun bentuknya ya Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan dari Tata yang Maha Tinggi itu tempat teraman bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak akan ada kekuatan bentuk apapun dan dari manapun yang dapat menembusinya. Karena Allah kami adalah Allah Maha Kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Lumajang dan sekitarnya, khususnya mereka yang terdampak letusan daripada Gunung Semeru. Tuhan memberkati, Tuhan menghiburkan, Tuhanlah yang berperkara di dalam hidup mereka ya Tuhan. Ada backup dari kerajaan sorga bagi mereka. Dan dalam kondisi ini, biarlah ada penuaian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada keselamatan yang dinyatakan dan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dicurahkan bagi setiap jiwa di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Harapkan berkat daripada Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Tibalah saatnya untuk jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Terimalah segala berkat, damai sejahtera, hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga setiap saudara cakap menanggung segala perkara dengan kekuatan dan mengandalkan Tuhan. Dan hidup saudara akan dibawa selalu naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dan semua hasil kerjamu akan mempermuliakan Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidup saudara sudah diberkati dan rindu jadi berkat untuk kota ini, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Warga Kerajaan Allah, mari ciptakan waktu yang berkualitas untuk mengenal Yesus lebih lagi melalui program Voice of Victory. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 WITA hanya di Rock Ministry TV.
Jesus bless you.